warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsudin dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Maka dari itu, sebelum kita mulai dari pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita tuju dan kita harapkan dalam pembelajaran ini tercapai. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, teman-teman, dalam kegiatan hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu substansi. Substansi itu secara bahasa adalah isi. Maka yang kita bahas adalah isi hak warga negara dalam Pancasila. Jadi kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Berarti kita juga akan bicarakan tentang isi hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam Pancasila. Berbicara tentang Pancasila, saya sudah jelaskan di minggu kemarin itu ada 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, yang ketiga itu ada nilai persatuan, yang keempat itu nilai kerakyatan, dan yang kelima itu ada nilai keadilan. Nah, 5 nilai ini yang terkandung dalam Pancasila ini disebut sebagai hak dasar. Kenapa disebut sebagai hak dasar? Karena hak dasar adalah hak yang sifatnya kaku, yang sifatnya baku, rigid, yang dalam hal perubahannya itu sulit. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengenal yang namanya nilai dasar, yang mana nilai dasar ini bersumber dari dasar negara kita yaitu Pancasila, dan ini sifatnya adalah baku. Dalam arti baku maka ini sulit untuk dirubah. Apakah bisa dirubah? Bisa. Akan tetapi dalam hal merubah nilai dasar berarti secara otomatis kita akan merubah dasar negara. Ketika kita merubah dasar negara, maka kita juga akan merubah sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya disebut baku. Nah, bagaimana melaksanakan isi, bagaimana melaksanakan substansi, bagaimana melaksanakan nilai-nilai dasar ini, maka disusunlah yang namanya nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah penjabaran atau poin-poin teknis yang akan diselenggarakan, yang dibuat sedemikian rupa agar nilai dasar itu terpenuhi. Jadi ada namanya nilai dasar, ada yang kedua itu nilai instrumental. Nilai dasar diambil dari dasar negara kita, sifatnya baku. Kemudian bagaimana nilai dasar ini bisa dilaksanakan, maka disusunlah yang namanya nilai-nilai instrumental. Dari mana nilai instrumental ini diambil? Yaitu dari peraturan perundang-undangan yang disusun untuk menegakkan, untuk melaksanakan agar nilai-nilai yang terkandung dalam nilai dasar itu terlaksana. Bisa dalam bentuk undang-undang dasar, bisa dalam bentuk undang-undang, bisa dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi semua undang-undang, semua tata peraturan yang ada di bawah Pancasila, inilah yang disebut sebagai nilai instrumental. Nah, kemudian nilai instrumental ini benda mati. Dia tidak akan bisa berbuat sesuatu hal tanpa dipaksa, tanpa dilaksanakan, tanpa diikuti apa yang diinginkan oleh nilai instrumental.
Maka yang ketiga ada yang dikenal sebagai nilai praksis. Nilai praksis itu adalah nilai yang terkandung dalam ketika kita melaksanakan nilai instrumental, maka disitulah sudah dikatakan terdapat nilai praksis. Jadi lebih tepatnya nilai praksis itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Jadi ketika kita berupaya untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh nilai-nilai instrumental, maka disitulah kita telah melaksanakan yang namanya nilai praksis. Nah, ini adalah 3 substansi yang terdapat dalam hak dan kewajiban bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Baik, itu tadi sedikit penjelasan tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Maka kita simpulkan bersama bahwa substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila itu setidaknya mengandung 5 nilai yang disebut sebagai nilai dasar. Nah, nilai dasar ini harus ditunjang, harus dipaksa, harus dimainkan yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Yang mana peraturan perundang-undangan ini disebut sebagai nilai instrumental. Nah, ketika perwujudan nilai instrumental ini dilakukan oleh masyarakat, sehingga apa yang diharapkan oleh nilai dasar sudah terlaksana, maka itulah yang disebut sebagai nilai praksis. Mengerti? Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua, dan kita berharap semoga pandemi ini tetap segera berakhir. Maka dari itu, tetap jaga protokol kesehatan. Yang pertama, sering-seringlah kalian cuci tangan. Kemudian hindari dulu kerumunan-kerumunan atau berkumpul-berkumpul jika itu tidak perlu. Dan yang pasti, ketika kalian keluar rumah, selalu gunakan masker. Oke, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.